Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik, perkenalkan, nama saya Heri Irawan dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan membuat tugas video untuk memenuhi tugas mandiri mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Klasik. Saya di sini akan membahas sedikitnya tentang dinasti Mamluk. Sebelumnya, pernahkah kalian membayangkan sebuah imperium besar yang ditakuti dunia dipimpin bukan oleh keturunan raja berdarah biru, melainkan oleh para mantan budak? Ya, kalian tidak salah dengar. Saat dunia Islam sedang berada di ujung tanduk karena dihancurkan oleh pasukan Mongol dari timur dan gempuran pasukan salib dari barat, muncul sekelompok kesatria elit yang menyelamatkan peradaban. Mereka adalah dinasti Mamluk. Hari ini kita akan membahas salah satu dinasti paling unik dalam sejarah Islam yang berkuasa di Mesir selama 275 tahun. Bagaimana para budak ini bisa merebut tahta, membangun kota Kairo menjadi pusat peradaban dunia, hingga akhirnya runtuh secara tragis. Mari kita bedah sejarahnya. Baik, yang pertama itu asal-usul dinasti Mamluk. Perlu kita ketahui bersama bahwasannya kata Mamluk secara bahasa berarti seseorang yang dimiliki atau budak. Tapi mereka bukan budak sembarangan. Di era dinasti Ayyubiyah, anak-anak muda dari Asia Tengah seperti suku Kipchak Turki dan Sirkasia dibeli, diislamkan, dan dididik secara ekstrim di asrama militer. Ya. Lalu mereka dicetak menjadi mesin perang yang punya loyalitas tinggi. Awal mula mereka berkuasa ini sangat dramatis, guys. Ya, bagaimana tidak? Ya, ketika Sultan Ayyubiyah terakhir wafat saat berperang melawan pasukan salib, ya, istrinya yang cerdas bernama Sajarat al-Dur menyembunyikan kematian suaminya, ya, agar mental pasukan tidak drop. Ya. Lalu setelah perang usai, para jenderal Mamluk mendukung Sajarat al-Dur, ya, untuk memimpin. Ya. Tapi karena Khalifah di Baghdad kurang setuju dengan pemimpin wanita, ya akhirnya menikah dengan panglima Mamluk, nah, bernama Ijz al-Din Aibak. Nah, dari sinilah di tahun 1250 Masehi dinasti Mamluk resmi berdiri. Ya. Fakta uniknya, Mamluk ini dibagi menjadi dua era, guys. Yang pertama Mamluk Bahri, ya, Turki. Mereka yang asramanya ada di pulau di tengah Sungai Nil. Lalu yang kedua yaitu ada Mamluk Burji. Ya. Mereka ini yang asramanya ada di menara-menara benteng. Ya. Lalu sistem politik mereka itu survival of the fittest. Siapa yang punya militer paling kuat, dia yang jadi sultan. Ya. Makanya politik mereka sangat bergejolak. Bayangkan, dalam 274 tahun ada 59 kali pergantian pemimpin. Itu karena sistem politik mereka yang survival of the fittest. Siapa yang punya militer paling kuat, dia yang jadi sultan. Kita lanjut ke masa kejayaan dinasti Mamluk. Perlu kita ketahui bersama bahwasannya meski politik istananya sering terjadi kudeta, ya, sumbangsih dinasti Mamluk untuk dunia itu luar biasa besar. Ya. Bagaimana tidak, setelah kota Baghdad dihancurkan Mongol pada tahun 1258, ya, Mamluk menjadi kota Kairo di Mesir sebagai ibu kota peradaban Islam yang baru. Ya. Lalu kemajuannya yang pertama itu kita soroti di bidang ilmu pengetahuan, di mana para sultan Mamluk jor-joran membangun infrastruktur. Ya. Menurut penjelajah terkenal Ibnu Battuta, ya, beliau menyebutkan bahwasannya jumlah madrasah di era ini sampai tidak terhitung. Ya. Saking banyaknya, ya, salah satu yang paling epik adalah Madrasah Sultan Hasan yang begitu sangat megah. Ya. Karena trauma dengan hancurnya perpustakaan Baghdad, maka para ulama Mamluk mulai menulis buku secara masif dan tebal-tebal untuk menyelamatkan ilmu pengetahuan. Nah, di era inilah lahir ilmuwan top, nah, seperti Ibnu Khaldun atau bapak yang kita kenal sebagai bapak sosiologi. Lalu ada Ibnu Hajar al-Asqalani dan ilmuwan astronomi, ya, seperti Ibnu al-Shatir yang teorinya sangat mirip dengan Copernicus. Lalu di bidang ekonomi, wah, mereka ini bisa dikatakan sebagai crazy rich pada masanya, di mana Mesir menjadi gerbang tol
perdagangan dunia antara Asia, Afrika, dan Eropa. Semua rempah-rempah dari timur yang mau masuk ke Eropa harus lewat Laut Merah dan Mesir. Pemerintah Mamluk mendapat pajak luar biasa besar dari sini. Mereka bahkan mencetak mata uang baru bernama pulus. Ditambah lagi, dana wakaf dikelola dengan sangat baik untuk membiayai fasilitas publik. Selanjutnya, yaitu kita masuk kepada masa kemunduran atau keruntuhan dinasti Mamluk. Seperti atau kita katakan ibarat roda yang berputar. Kejayaan ini akhirnya menemui jalan buntu. Kenapa dinasti sekuat ini bisa hancur? Kenapa dinasti Mamluk yang luar biasa ini dia bisa hancur? Ini ada dua faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu ada faktor internal, dan yang kedua ada faktor eksternal. Dari dalam internal, para penguasa mulai rupa daratan. Mereka hanya pandai militer, tapi buruk dalam manajemen negara. Korupsi merajalela. Contoh paling gila adalah Sultan An-Nasir Muhammad. Untuk pesta pernikahan anaknya saja, bayangkan ia menyajikan 18.000 roti, lalu menyembelih 20.000 ekor ternak, dan menyalakan 3.000 lilin. Untuk gaya hidup seperti ini, untuk gaya hidup hedon ini, rakyat diperas dengan pajak yang melambung tinggi. Namun plot twist terbesarnya datang dari luar, eksternal, di mana di tahun 1498, seorang pelaut Portugis bernama Vasco da Gama berhasil menemui jalur laut ke Asia dengan memutari Afrika Selatan, Tanjung Pengharapan. Akibatnya apa? Kapal-kapal Eropa tak perlu lagi lewat Mesir. Monopoli perdagangan Mamluk hancur, dan ekonomi mereka terjun bebas. Dalam kondisi miskin dan terpecah belah, datanglah mimpi buruk terakhir, di mana Kekaisaran Turki Utsmani pada 22 Januari 1517 terjadilah pertempuran Redania, di mana pasukan Mamluk yang masih mengandalkan pedang dan kuda dibantai oleh pasukan meriam dan senapan api Turki Utsmani yang dipimpin oleh Sultan Selim I. Sultan Mamluk terakhir, Tumanbay II, ini digantung di gerbang Kairo. Maka berakhirlah riwayat dinasti Mamluk. Kairo yang dulunya pusat dunia turun kasta hanya menjadi kota provinsi di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Itulah kisah dinasti Mamluk. Dari sekumpulan budak yang dipandang sebelah mata, mereka bangkit menjadi perisai pelindung peradaban Islam dari kepunahan. Mereka membangun pendidikan dan ekonomi yang gemilang, namun pada akhirnya harus takluk oleh gaya hidup korup penguasanya sendiri dan perubahan teknologi pelayaran dunia. Sejarah mengajarkan kita, sekuat apapun sebuah bangsa, jika pemimpinnya sibuk memperkaya diri dan buta terhadap inovasi zaman, maka keruntuhan hanyalah masalah waktu. Maka keruntuhan itu tinggal menunggu waktu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.